Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas hasil kerja kami tentang pembuatan RPJMD Kota Tangerang, yang mana kelompok saya terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Aruf dengan NIM 111. Yang kedua, Vicky Damayanti dengan NIM 135. Dan yang ketiga, Sofyanti dengan NIM 138. Dan yang keempat, Vicky Ardana dengan NIM 149. Dan yang terakhir, yaitu Dila Putri Lestari dengan NIM 153. Next. RPJMD Kota Tangerang tahun 2021 sampai 2025. Bab 1, pendahuluan. Pengertian RPJMD. Sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 2, bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang menyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program organisasi perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, dan rencana kerja pendapatan daerah RKPD. Evaluasi RPJMD disusun atas empat pendekatan, yaitu teknokratik, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Yang kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang segera fungsional bertugas untuk hal tersebut. Yang ketiga, partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dan yang terakhir yaitu pendekatan atas bawah atau dan bawah atas atau bottom up. Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintah. Yang selanjutnya itu dasar hukum. Next. Yang selanjutnya itu dasar hukum. Yang pertama, 11 ayat 6 Undang tahun 1945. Dan juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi dan yang juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. Dan juga sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang RPJP Nasional tahun 2005 sampai 2025. Dan juga Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah. Dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan lain-lainnya.
Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon dipersilahkan. Yang berikutnya adalah hubungan antar dokumen perencanaan, yaitu dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah, di mana hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen pengangguran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RPJMD Kota Tangerang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun, merupakan penjabaran dari visi misi dan program wali kota yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD Kota Tangerang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Tangerang dan Tangerang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Tangerang dan rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kota Tangerang juga memperhatikan RPJM nasional dan RPJMD Provinsi Banten. RPJMD Kota Tangerang menjadi pedoman dalam penyusun rencana strategis suatu kerja angkatan daerah Kota Tangerang. RPJMD Kota Tangerang selanjutnya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD kota yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD Kota Tangerang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang. Terdapat perubahan RPJMD tersebut tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050, artinya ada ketentuan yang sangat mendasar karena di sana berpengaruh terhadap kondisi secara keseluruhan. Badan Perencanaan Daerah juga menajamkan program dalam perubahan rencana awal rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 hingga 2025 untuk mengejar pembangunan 2020 yang tertunda akibat pandemi. Substansi RPJMD Kota Tangerang tahun 2021 hingga 2025 memuat misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta target penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Investasi perencanaan pembangunan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja yang sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang sejahtera, makmur, dinamis, dan berdaya saing. KPKNL Tangerang II sebagai salah satu instansi terkait yang berada di wilayah Kota Tangerang diharapkan dapat bersinergi bersama pemerintah Kota Tangerang serta memberikan dukungan dalam mewujudkan hal tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada bab 2 tentang gambaran umum dan kondisi daerah. Yang pertama yaitu aspek geografi dan demografi. Analisa pada aspek ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, sedangkan analisis pada aspek demografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan penduduk, komposisi, dan populasi masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama di sini ada luas dan batas wilayah. Secara administrasi, Kota Tangerang berluas kurang lebih 184,24 km persegi, di mana terdiri dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Kemudian yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Kepasan Timur. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa II, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah barat juga berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di bagian Kabupaten Tangerang. Kemudian di sebelah timur sendiri berbatasan dengan Jakarta Barat,
Jakarta Selatan di Provinsi di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu ada luas dan batas wilayah yang sudah saya sebutkan tadi bahwa terdiri kurang lebih dari 184,24 km persegi. Kemudian ada kondisi topografi wilayah. Kota Tangerang rata-rata berada pada ketinggian 10-18 meter di atas permukaan laut. Bagian utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Sedangkan bagian selatan memiliki ketinggian 18 meter di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Kemudian dilihat dari kemiringan tanahnya, sebagian besar dari kota Tangerang ini mempunyai tingkat kemiringan tanah 0-3%. Dan hanya sebagian kecil dari bagian selatan kota, kemiringan tanahnya mencapai 3,8%, yaitu berada di Kelurahan Palung Serap, Kelurahan Paninggilan Selatan, dan Kelurahan Cipadu Jaya. Kemudian secara kondisi geologi, Kota Tangerang termasuk dalam cekungan Jakarta bagian barat yang tersusun oleh endapan aluvium pantai, endapan delta, dan sebagian tersusun dari material gunung api. Batuan yang menutupi Kota Tangerang merupakan batuan kuarter yang terdiri dari taf Banten yang tersusun oleh taf-taf batu lempeng, batu pasir, tufan, tindihan oleh endapan kipas aluvium yang terdiri atas pasir tufan, berselingan dengan konglomerat tufan, endapan pematang pantai yang terdiri atas pasir-pasir halus dan cangkang moluska secara endapan aluvium yang terdiri atas bongkahan, kerikil, pasir halus, dan lempung. Kemudian kondisi hidrologi, wilayah Kota Tangerang dilalui oleh 3 aliran sungai, yaitu aliran Cisadane, Kali Angke, dan kemudian ada juga Kali Curug. Dengan panjang daerah yang dilalui yaitu sepanjang 32 km. Kemudian yang terakhir ada kondisi klimatologi. Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis. Berdasarkan pada penelitian di Stasiun Geofisika kelas 1 Tangerang, terdapat data berupa data temperatur suhu, kelembapan udara, dan curah hujan. Dalam hal ini yang dimaksud curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir dari 1 mm. Curah hujan milimeter artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang tertampung air setinggi 1 km, tertampung air sebanyak 1 liter. Kemudian curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dari tempat datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir dalam 1 mm. Curah hujan 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar, tertampung air setinggi 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 meter. Kemudian yang selanjutnya ada aspek kesejahteraan masyarakat. Analisis pada aspek kesejahteraan masyarakat ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan PDRB. PDRB atau Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja makro perekonomian daerah. Penghitungan PDRB didasarkan pada 2 harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku, jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan, dan pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan, jumlah dari barang jasa, pendapatan, atau pengeluaran dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap dari setiap tahunnya. Kemudian ada yang kedua yaitu PDRB per kapita. Pada tahun 2018, Kota Tangerang sendiri PDRB-nya mencapai angka 48.635.000. Kemudian pada tahun 2019 mencapai angka 49,595.000 dan di angka 2020 sendiri mencapai angka 45,275.000. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa PDRB
per kapita Kota Tangerang menunjukkan kecenderungan penurunan di setiap tahunnya. Kemudian yang selanjutnya ada laju inflasi, di mana pada tahun 2018 angka inflasi Kota Tangerang berada di angka 3,4%. Sedangkan di angka 2020 sendiri, laju inflasi Kota Tangerang berada di angka 1,18%, di mana bisa dilihat bahwa dalam setiap tahunnya, laju inflasi di Kota Tangerang semakin menurun. Kemudian yang selanjutnya ada rasio kesenjangan kemiskinan, di mana dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2020, rasio kesenjangan kemiskinan Kota Tangerang ini semakin meningkat, di mana pada tahun 2018 mencapai di angka 4,76%, dan kemudian meningkat di tahun 2020 yaitu mencapai angka 5,22%. Kemudian yang terakhir ada angka melek huruf, di mana kami juga menyajikan data dari tahun 2018 sampai 2020, di mana di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari tahun 2018 di angka 98,94%, dan di tahun 2019 pada angka 98,61%, dan di tahun 2020 sendiri mencapai angka 99,41%. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek pelayanan umum. Aspek pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri atas yang pertama layanan urusan wajib dasar, dan yang kedua yaitu layanan urusan non-wajib dasar. Untuk yang pertama yaitu layanan urusan wajib dasar, yakni dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, di mana terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Contoh dari hasil analisis beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, yaitu angka partisipasi kasar atau APK, menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka partisipasi ini adalah jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nah, pada tingkat SD atau MI, tahun 2018 hingga tahun 2020 itu mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sebanyak 106,92, kemudian pada tahun 2019 itu 103,10% penduduk yang bersekolah di sekolah dasar atau MI. Kemudian tahun 2020 sebesar 101,89%. Untuk yang jenjang SMP atau MTS pada tahun 2018 hingga 2020 itu mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2018 itu sebesar 90,90%, untuk yang 2019 itu 92,02%, dan tahun 2020 sebesar 92,73%. Sementara untuk yang jenjang SMK atau MA atau SMA mengalami fluktuasi atau naik turun, yakni pada tahun 2018 itu sebesar 83,74%, kemudian naik turun menjadi 79,98%, dan kemudian naik menjadi 81,14%. Selanjutnya yaitu
angka partisipasi murni atau APM, di mana APM ini menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, sejak tahun 2017, tingkat pendidikan itu dianggap sebagai jenjang pendidikan paket A, B, dan C, di mana paket A itu diperuntukkan bagi sekolah dasar atau MI, yang paket B itu diperuntukkan bagi SMP atau MTS, yang paket C diperuntukkan untuk SMA, MA, atau SMK. Untuk pada Kota Tangerang sendiri, angka partisipasi murni dari SD tahun 2018 hingga tahun 2020 itu mengalami penurunan, yakni pada tahun 2018 sebesar 99,51%, kemudian tahun 2019 sebesar 99,44%, dan pada tahun 2020 sebesar 99,31%. Untuk yang jenjang SMP atau MTS mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2018 itu sebesar 83,41%, yang tahun 2019 itu 84,21%, dan tahun 2020 itu 84,84%. Untuk yang jenjang SMK, SMA, atau MA itu mengalami kenaikan dan penurunan, yakni pada tahun 2018 itu 65,44%, kemudian naik pada tahun 2019 yakni 65,46%, kemudian menjadi 66,12% pada tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu layanan urusan non-wajib dasar, di mana analisis kinerja atas layanan urusan pemerintah wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, komunikasi dan informasi, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lalu untuk gambaran umum kondisi daerah yang keempat adalah mengenai aspek daya saing daerah. Analisis yang dilakukan pada aspek daya saing daerah meliputi analisis kinerja atas fokus kemampuan daerah, fokus infrastruktur daerah, fokus iklim investasi, dan fokus sumber daya manusia. Yaitu yang pertama mengenai fokus kemampuan ekonomi daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja fokus kemampuan ekonomi daerah adalah data pengeluaran per kapita dari daerah tersebut. Pengeluaran per kapita menunjukkan kemampuan daya beli dari masyarakat. Semakin besar angka pengeluaran per kapita, maka mengindikasikan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut semakin baik. Lalu untuk pengeluaran per kapita dari Kota Tangerang sendiri, pada setiap tahunnya umumnya itu mengalami kenaikan, yaitu pada tepatnya pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020, pengeluaran per kapita dari Kota Tangerang mengalami sedikit penurunan, yaitu pada angka 14,48 juta. Lalu apabila dibandingkan dengan daerah di sekitarnya di Provinsi Banten, Kota Tangerang berada di urutan kedua, namun masih kalah dengan Kota Tangerang Selatan yang berada di urutan pertama. Meskipun begitu, secara keseluruhan, kemampuan daya beli Kota Tangerang tergolong baik. Kemudian yang kedua adalah fokus infrastruktur wilayah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja fokus infrastruktur daerah adalah jumlah desa atau kelurahan penerima sinyal internet telepon seluler. Indikator ini menunjukkan bagaimana pengembangan infrastruktur di bidang telekomunikasi, dan semakin tinggi persentase jumlah desa atau kelurahan di suatu daerah yang telah terintegrasi dengan jaringan 4G LTE, maka akan mengindikasikan semakin baik akses internet di daerah tersebut. Lalu untuk jumlah desa atau kelurahan penerima sinyal internet seluler di Kota Tangerang pada tahun 2019 dan tahun 2020 juga tergolong baik. Kota Tangerang sendiri
telah memiliki akses internet 4G LTE di desa dan kelurahannya untuk 2019 mencapai 89 desa atau kelurahan, dan 2020 meningkat menjadi 101 desa atau kelurahan. Kemudian untuk yang akses internet 3G atau H+, Kota Tangerang sendiri masih memiliki 15 desa atau kelurahan pada tahun 2019, dan tahun 2020 telah menurun menjadi 3 daerah saja. Lalu untuk jaringan di bawahnya tidak ada. Nah, secara umum, kecepatan internet di desa ataupun kelurahan di Kota Tangerang tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki akses internet yang telah terjangkau di masing-masing desa atau kelurahannya. Lalu untuk perbandingannya seperti daerah-daerah yang lainnya juga tergolong baik karena tidak adanya daerah di desa ataupun kelurahan yang masih mengalami internet di bawah 3G. Lalu yang ketiga adalah fokus iklim berinvestasi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja fokus iklim berinvestasi pada daya aspek daerah adalah angka panjang jalan dan kualitasnya dari suatu daerah. Angka ini menunjukkan seberapa panjang jalan yang dimiliki dan kualitas dari jalan tersebut, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi karena kemudahan dalam menjangkau akses wilayah dan efisiensi yang didapatkan. Semakin tinggi persentase jalan yang diaspal terhadap keseluruhan jumlah jalan, maka menunjukkan iklim berinvestasi semakin baik. Lalu untuk data panjang jalan di Kota Tangerang pada tahun 2020 juga menunjukkan indikator yang baik. Kota Tangerang sendiri memiliki jalan yang sudah diaspal mencapai 29,14 km. Lalu untuk jalan yang tidak diaspal, yaitu tidak ada atau 0 km. Lalu untuk secara umum, perbandingan jalan yang telah diaspal dengan kabupaten atau kota lain yang ada di Tangerang juga tergolong baik. Karena ini menunjukkan bahwa di Kota Tangerang sendiri sudah mendukung untuk iklim investasi sehingga akan memudahkan aksesibilitas di daerah Kota Tangerang. Yang terakhir adalah fokus sumber daya manusia. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja fokus sumber daya manusia pada daya saing daerah adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata proses pendidikan yang ditempuh penduduk di satu daerah dalam hitungan tahun. Semakin tinggi tahun rata-rata lama sekolah, maka mengindikasikan semakin berpendidikan penduduk daerah tersebut. Lalu untuk rata-rata lama sekolah di Kota Tangerang sendiri pada tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki rata-rata yang cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2016 di angka 10,28 tahun dan hingga pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,69 tahun. Lalu untuk perbandingan antara masing-masing daerah di Provinsi Banten, Kota Tangerang memiliki kinerja yang baik dan berada di posisi kedua. Posisi pertama masih ditempati oleh Kota Tangerang Selatan. Namun secara umum, rata-rata lama sekolah di Kota Tangerang masih lebih tinggi daripada Provinsi Banten. Namun secara target nasional yaitu 12 tahun masih belum tercapai. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu bab 3, gambaran pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2020 sampai 2025. Pertama, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah, melalui intensifikasi dan intensifikasi pendapatan alokasi daerah atau PAD. Dan dana perimbangan artinya agar artinya perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Pendapatan daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan lain-lain, pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, langkah-langkah yang dilakukan antara lain, yang pertama mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan dana perimbangan. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan. Dan yang ketiga itu meningkatkan intervensi pengelolaan APBD. Yang keempat itu mengutamakan secara optimal perolehan dana perimbangan yang lebih proporsional dalam kurun waktu tahun 2009 sampai 2013. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan berbagai langkah dan upaya berupa intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Yang selanjutnya itu intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi pajak atau retribusi daerah merupakan upaya memperbesar penerimaan yang dilakukan dengan cara melakukan pemungutan lebih giat, ketat, teliti. Upaya intensifikasi yang telah dilakukan antara lain, yang pertama melakukan pendataan ulang objek pajak yang telah terdaftar langsung ke lapangan tempat usaha. Kedua, itu melakukan pendapatan untuk memperoleh data subjek atau objek pajak yang belum terdaftar. Tiga, melakukan pemanggilan secara terus-menerus terhadap subjek pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Yang keempat, melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi agar yang bisa memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya. Yang kelima, melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya. Keenam, pengenaan sanksi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran. Yang terakhir, melakukan penegakan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang potensial untuk membayar kewajiban tepat waktu. Selanjutnya, intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi pajak atau retribusi daerah merupakan upaya menggali sumber-sumber PAD yang baru dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Jenis dan kriteria pajak dan retribusi daerah yang dikembangkan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu 1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. 2. Objek pajak terletak di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang ketiga, objek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat, objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat. Yang kelima, potensial memadai. Yang keenam, tidak memberikan dampak ekonomi negatif. Dan ketujuh, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 hingga 2020. Yaitu ada analisis pendapatan daerah. Yang pertama yaitu ada realisasi pendapatan daerah tahun 2016 hingga 2020. Yang kedua yaitu capaian realisasi terhadap target berstatus efektif. Yang ketiga, rasio Kementerian Keuangan daerah mayoritas masih rendah. Yang keempat yaitu rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah mayoritas sangat baik, namun 2020 menurun. Berikutnya yaitu intensifikasi pajak dan retribusi daerah atau memperbesar penerimaan dengan berbagai cara. Yang terakhir yaitu ada ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah atau menggali sumber PAD yang baru. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 hingga 2020.
Kinerja pengelolaan keuangan daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Analisis yang pertama yaitu analisis pendapatan daerah dan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, di mana tahun 2016 itu sebanyak 3,38 triliun, tahun 2017 3,93 triliun, tahun 2018 3,97 triliun, yang tahun 2019 4,27 triliun, yang kedua tahun 2020 3,64 triliun. Realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang tahun 2016 hingga tahun 2020 itu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, di mana tahun 2016 itu memiliki rasio kemandirian sebanyak 46,92%. Tahun 2017 sebanyak 50,68%. Tahun 2018 46,94%. Tahun 2019 sebanyak 47,38%. Tahun 2020 45,19%. Selanjutnya yaitu rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 2016 memiliki rasio efektivitas 109%, tahun 2017 132,69%, tahun 2018 116,55%, tahun 2019 101,55%, tahun 2020 69,35%. Selanjutnya analisis belanja daerah, di mana ini adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, di mana yang pertama yaitu pertumbuhan realisasi belanja daerah tahun 2016 hingga tahun 2020. Tahun 2016 3,69 triliun, tahun 2017 3,89 triliun, tahun 2018 4,28 triliun, tahun 2019 4,37 triliun, dan tahun 2020 itu 3,51 triliun. Ini juga mengalami peningkatan pada tahun ke tahun, tapi kecuali di tahun 2020. Selanjutnya proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Memiliki porsi pada tahun 2016 itu 38,33%, tahun 2017 33,48%, tahun 2018 32,87%, tahun 2019 33,21%, dan tahun 2020 39,18%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai analisis pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan ini dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari daerah dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran hutang, bantuan modal, dan transfer ke dana cadangan. Lalu untuk data pembiayaan daerah Kota Tangerang dari tahun 2014 hingga tahun 2018, yaitu umumnya tergolong baik. Lalu untuk pembiayaan daerah sendiri pada tahun 2014 itu di angka 533.065, akan tetapi mengalami penurunan hingga angka ke minus pada tahun 2018, yaitu minus 3411,3,00.
Baik, yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu visi misi. Visi misi dari astagfirullah, permasalahan isu-isu strategis daerah. Letak yang pertama aspek geografi dan demografi. Letak dan kondisi geografi Kota Tangerang berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, di mana wilayah Kota Tangerang itu dilalui oleh 3 aliran sungai, yaitu Cisadai, Kali Angke, dan Kali Cirarap, dengan panjang daerah yang dilalui sepanjang 33 km. Kondisi ini memberikan dampak positif dan negatif bagi Kota Tangerang. Yang kemudian yaitu aspek kesejahteraan masyarakat. 1. PDRB Kota Tangerang hingga tahun 2020 mencapai minus 6,92%. Dan target dalam Provinsi Banten sendiri minus 3,38%. Kemudian laju inflasi yang dialami Kota Tangerang mengalami penurunan, di mana tahun 2018 mencapai angka 3 dan sampai di tahun 2020 bisa mencapai angka 1. Kemudian aspek pelayanan umum. Dalam bidang pendidikan, permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan urusan pendidikan Kota Tangerang adalah adanya tingkat angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni yang mengalami kenaikan serta penurunan yang tidak signifikan. Kemudian angka melek huruf. Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun Kota Tangerang dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu aspek daya saing daerah. Fokus kemampuan ekonomi daerah digunakan dengan angka pengeluaran per kapita, membandingkan angka pengeluaran per kapita Kota Tangerang dengan semua daerah lainnya di Provinsi Banten. Kemudian fokus infrastruktur digunakan data tentang jumlah desa atau kelurahan penerima berbagai jenis sinyal internet. Kemudian fokus iklim berinvestasi digunakan data panjang jalan. Dan pada fokus sumber daya manusia digunakan data rata-rata lama sekolah tahun 2016 ke tahun 2020. Kemudian pengelolaan keuangan daerah ini berdasarkan kinerja pendapatan daerah Kota Tangerang tahun 2016 hingga tahun 2020 itu realisasinya selalu mengalami pertumbuhan dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Kemudian perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2016. Dan selanjutnya yaitu kinerja belanja daerah Kota Tangerang tahun 2016 hingga tahun 2020. Ini hingga tahun 2016 hingga 2020 mayoritas selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu isu-isu strategi daerah. Berikut ini adalah
total skor dari permasalahan pendapatan daerah. Yang pertama yaitu ada aspek kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu pertumbuhan PDRB. Dalam pertumbuhan PDRB terdapat 100 skor, laju inflasi juga 100 skor, PDRB per kapita juga 100 skor, indeks Gini terdapat penurunan yaitu 85 skor, angka usia harapan hidup terdapat 30 skor, tingkat pengangguran terbuka 85 skor, rasio kesenjangan kemiskinan 85 skor, dan indeks pembangunan manusia IPM terdapat 100 skor. Yang kedua yaitu aspek daya saing daerah. Pada aspek daya saing daerah, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terdapat 75 skor, angka kriminalitas yang tertangani terdapat 90 skor, rasio ketergantungan 60 skor, rata-rata lama sekolah 100, jumlah desa atau kelurahan penerima sinyal internet telepon seluler terdapat 100 skor. Yang ketiga yaitu aspek pelayanan umum. Pada aspek pelayanan umum yaitu ada angka partisipasi murni SDMI dan paket A yaitu terdapat 75 skor, angka partisipasi murni SMP MTS paket B terdapat 75, angka partisipasi murni 75, angka partisipasi murni SMA SMK MA paket C yaitu ada 75, dan penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf atau tidak buta aksara yaitu terdapat 75. Jadi total skor dari permasalahan pembangunan daerah yaitu terdapat 1,410 skor dan 22 rata-rata. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf. Berikutnya itu terdapat permasalahan pembangunan daerah. Itu yang pertama ada aspek kesejahteraan masyarakat, di mana total skornya yaitu terdapat pertumbuhan PDRB terdapat 82, laju inflasi 82, PDRB per kapita juga 82, indeks Gini 82, aspek usia harapan hidup 82, tingkat pengangguran 82, rasio kesenjangan kemiskinan 82, indeks pembangunan manusia juga 82. Yaitu yang kedua terdapat aspek daya saing, di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ada 82, angka kriminalitas yang tertangani 82, rasio ketergantungan 82, rata-rata lama sekolah 82, jumlah desa atau kelurahan penerima sinyal internet telepon seluler yaitu 82. Dan C itu aspek pelayanan umum. Di sini juga terdapat angka partisipasi murni SDMI paket A, angka partisipasi murni SMP FTS paket B, dan angka partisipasi murni SMA SMK MA atau paket C, dan juga penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf terdapat total skor yaitu yang 82. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu bab 5, visi misi. Dalam pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan bangun daerah, keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Tantangan pembangunan Kota Tangerang 5 tahun ke depan terdiri dari beberapa pokok: peningkatan daya saing, SDM, infrastruktur, ekonomi daerah. Dari segi SDM, akses kualitas pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, keamanan publik, kemacetan, penyediaan air bersih, penuntasan banjir, sampah, penjemuran, dan RTH. Sementara untuk peningkatan ekonomi dilihat dari investasi daerah,
pemberdayaan ekonomi lokal, menjamin ketersediaan pangan daerah. Harapan pemerintah setempat dalam 5 tahun ke depan, Kota Tangerang mampu membentuk diri agar bagaimana masyarakat mampu bersaing dan berlomba di era perubahan. Dalam 5 tahun ke depan terus merumuskan membentuk diri bagaimana agar kita terus bersaing, berlomba di era ini, mampu memberikan yang terbaik bukan hanya bagi daerah tapi juga bagi Indonesia. Perumusan visi rencana pembangunan jangka menengah RPJMD Kota Tangerang, yaitu terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, makmur, dinamis, dan berdaya saing. Next. Isu strategis permasalahan pembangunan daerah. Yang pertama itu PDRB per kapita. Masuk perwujudan visi 1, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perlindungan sosial di dunia usaha. Next. Yang selanjutnya itu indeks pembangunan manusia, masuk perwujudan visi 2, pengadaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik serta mengadakan program pemberdayaan masyarakat. Itu tingkat pengangguran terbuka, masuk perwujudan visi ketiga, itu memberikan stimulus bagi dunia usaha, memetakan lapangan pekerjaan baru yang berbasis teknologi dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang selanjutnya itu rasio kesenjangan kemiskinan, masuk perwujudan visi 4, mengedepankan program sosial yang bersifat struktural dan berkepanjangan. Yang selanjutnya itu angka kriminalitas yang tertangani. Visi 5, terkait dan menekan penyebab terjadinya kriminalitas dengan program edukasi dan sosial. Yang selanjutnya itu jumlah desa atau internet telepon seluler. Masuk perwujudan visi 6, melakukan perluasan jaringan internet secara bertahap, khususnya 4G, dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Dan yang terakhir yaitu rata-rata lama sekolah, masuk perwujudan visi 7, mengadakan program edukasi mengenai betapa pentingnya pendidikan dan memberikan stimulus pendidikan. Next. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada makna frasa dari visi. Dari visi yang telah kita buat untuk pembangunan Kota Tangerang, yaitu terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, makmur, dinamis, dan berdaya saing, kami memiliki beberapa frase dalam setiap baitnya. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan publik, serta membangun prasarana yang masih belum memadai di Kota Tangerang, sehingga tercipta kesejahteraan di Kota Tangerang. Ini merupakan frasa dari pokok-pokok visi pada bait terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera. Kemudian yang kedua ada frase dari terwujudnya Kota Tangerang yang makmur, kami mengharap yaitu agar menciptakan kehidupan masyarakat Kota Tangerang dengan rasa aman, damai, dan tentram sehingga menciptakan sebuah kemakmuran. Karena bisa dilihat sendiri bahwa angka kriminalitas di Kota Tangerang itu tergolong ke dalam hal yang rendah dan kami mengambil visi ini agar hal itu bisa lebih kami tingkatkan. Kemudian yang ketiga yaitu dari bait terwujudnya Kota Tangerang yang dinamis, yang kami upayakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan sistem-sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian yang terakhir yaitu ada terwujudnya Kota Tangerang yang berdaya saing. Yang kami inginkan adalah menciptakan keunggulan baik komparatif maupun kompetitif, sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Menyediakan transportasi publik yang baik, kondusif wilayah yang terjaga, daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang. Kemudian, makna yang terkandung dalam visi Kota Tangerang sebagai berikut. Yang pertama yaitu
terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera. Kota Tangerang yang sejahtera diwujudkan dengan tercapainya taraf kehidupan masyarakat yang baik, berkualitas, sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur, berkeadilan, serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Yang kedua yaitu ada terwujudnya Kota Tangerang yang makmur, di mana penjelasan dari visi ini, Kota Tangerang yang makmur yang diwujudkan dengan kehidupan masyarakat yang sehat, aman, dan nyaman, di mana harapan yang diinginkan Kota Tangerang mampu membawa masyarakatnya ke dalam kehidupan yang lebih baik sebagaimana semestinya. Kemudian yang ketiga yaitu terwujudnya Kota Tangerang yang dinamis, di mana Kota Tangerang yang kami harap yang dinamis itu memiliki pandangan di mana yang sebagaimana diharapkan semoga Kota Tangerang mampu bergerak dari alur zaman dan salah satunya di bidang teknologi. Kemudian yang keempat yaitu terwujudnya Kota Tangerang yang berdaya saing. Diwujudkan dengan tercapainya sumber daya manusia atau SDM yang inovatif, kreatif, dan kompetitif. Perekonomian daerah yang inovatif, kreatif, dan kompetitif, berkeadilan, infrastruktur, fasilitas pemukiman kota yang inovatif, dan kompetitif, dan lingkungan hidup, serta didukung oleh tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang baik, prima, inovatif, kreatif, dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi ke depan. Selanjutnya yaitu ada visi, di mana perumusan visi pembangunan Kota Tangerang dari tahun 2019 ke 2023 yang kami buat yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan berintegritas. Yang kedua yaitu bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga yaitu ada bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan. Kemudian misi yang terakhir yang kami buat yaitu bersama mengembangkan smart city melalui pemerataan sinergi dan inovasi di bidang teknologi. Adapun penjelasan dari misi yang kami buat, yang pertama yaitu dari bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yaitu penjelasannya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Daya saing masyarakat ini diwujudkan dengan tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang kedua yaitu bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas perkotaan ditujukan untuk mewujudkan kota yang layak huni, nyaman, asri, modern, dan berdaya saing. Yang kami maksud ini adalah memperbaiki segala sarana atau prasarana yang sebelumnya Kota Tangerang itu berkekurangan atau kurang layak untuk dipakai. Kemudian dari misi ketiga, bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan. Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat ditunjukkan untuk mewujudkan daya saing perekonomian kota. Daya saing perekonomian kota ini diwujudkan dengan tercapainya kualitas taraf perekonomian masyarakat yang terus tumbuh. Jadi kami berharap dari misi yang kami buat ini agar perekonomian di Kota Tangerang itu semakin tahunnya semakin maju, baik dari sektor unggulan di Kota Tangerang sendiri yang itu berupa jasa, perdagangan, industri, maupun di UMKM-nya sendiri. Kemudian misi yang terakhir yaitu bersama mengembangkan smart city melalui pemerataan, sinergi, dan inovasi di bidang teknologi. Kami memiliki pandangan bahwa untuk melaksanakan pemerataan wilayah yang terintegrasi kecepatan jaringan internet terkini dengan cara menjalin kerjasama strategi sinergi yang berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional ataupun internasional. Penelitian dan inovasi yang bermutu dengan melibatkan akademisi dan praktisi di bidang keamanan cyber dan Internet of Things untuk teknologi Smart City. Jadi kenapa kami mengambil pengembangan Smart City ini? Karena kami melihat bahwa potensi di bidang teknologi dari wilayah Kota Tangerang ini semakin tinggi. Dan kami ingin mengembangkan hal itu bukan hanya di
sebagaimana berjalannya saja, tapi kita juga meningkatkan itu dan melibatkan di dalam akademisi maupun praktisi di dalam teknologi. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai strategi dan arah kebijakan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai visi dan misi yang telah kami buat untuk Kota Tangerang pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Sehingga kami telah merumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Nah, strategi dan arah kebijakan sendiri merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kami telah merumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan. Yang pertama, dari terwujudnya Kota Tangerang. Tujuannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Tangerang, mewujudkan program bantuan tepat sasaran agar tercipta masyarakat yang sejahtera secara merata. Yang ketiga, terwujudnya peningkatan kekuatan ekonomi masyarakat dalam memenuhi segalanya. Dan terakhir adalah meningkatkan kreativitas masyarakat sehingga tertata kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami menyiapkan beberapa strategi, yaitu pertama, dengan menciptakan program untuk mewujudkan kota dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, pola hidup kesehatan lingkungan sejahtera. Yang kedua adalah kita menciptakan untuk mendorong terciptanya lingkungan keluarga sejahtera. Yang ketiga, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Dan terakhir adalah pengembangan kreativitas masyarakat dan mendorong prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam mengembangkan aset guna mencapai kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan strategi tersebut, kita telah merumuskan beberapa arah kebijakan, yaitu pertama, menerapkan metode pembinaan dan pendampingan langsung untuk melaksanakan program kesejahteraan. Yang kedua adalah membina masyarakat dalam membangun sinergitas lingkungan keluarga yang sejahtera. Yang ketiga, peningkatan pendataan terperinci bagi masyarakat yang memperoleh dana bantuan agar dana tersebut dapat dirasakan dan tidak salah sasaran. Terakhir adalah peningkatan sarana dan prasarana, penunjang program kreativitas masyarakat dalam potensi yang ada. Yang kedua adalah terwujudnya Kota Tangerang yang makmur dan makmur. Peningkatan strategi yang kami gunakan, maksudnya tujuan yang kami gunakan yaitu untuk meningkatkan gaya hidup sehat dan nyaman. Yang kedua adalah menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis. Yang ketiga adalah melakukan program pembangunan yang berdimensi dan pemerataan. Lalu untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami telah menerapkan berbagai strategi. Untuk yang pertama, menciptakan program yang untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas suatu masyarakat akan kesadaran diri. Yang ketiga adalah mempercepat pembangunan pusat pertumbuhan daerah yang tertinggal. Lalu untuk mewujudkan strategi tersebut, kami telah merumuskan berbagai arah kebijakan, yaitu yang pertama, membina masyarakat untuk membangun lingkungan yang makmur dalam melaksanakan gaya hidup sehat. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dalam masyarakat akan kesadaran diri agar dapat menciptakan suatu keadaan yang makmur. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Lalu yang ketiga adalah terwujudnya Kota Tangerang yang dinamis. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, Kota Tangerang diharapkan mampu mengimbangi alur perkembangan zaman di mana teknologi sekarang berkembang pesat. Lalu yang kedua adalah dapat membuka kreativitas masyarakat Kota Tangerang dalam menemukan ide-ide baru untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, masyarakat Kota Tangerang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan seperti di bidang pertanian, pendidikan, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah diharapkan masyarakat Kota Tangerang akan lebih mudah memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang ini.
Lalu untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami telah merumuskan berbagai strategi. Yang pertama, untuk mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan tentang menggunakan teknologi. Yang ketiga, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi kota. Yang keempat adalah membangun infrastruktur digital seperti internet dengan kecepatan tinggi. Terakhir adalah meningkatkan kemampuan digital dengan cara bekerja sama dengan antar kota yang sudah ahli dan akan teknologi. Lalu untuk mewujudkan strategi ini, kami merumuskan berbagai arah kebijakan, yaitu yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa menyerap masyarakat kota Tangerang yang mengalami kesulitan tentang pendapatannya. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dengan adanya bantuan teknologi. Yang terakhir adalah dapat terciptanya Kota Tangerang yang melek akan teknologi. Lalu yang terakhir adalah mengenai terwujudnya Kota Tangerang yang bersaing. Ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, terciptanya sumber daya yang berkualitas di bidang pendidikan yang dicapai dengan strategi, yaitu pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Lalu arah kebijakan yang kami terapkan yaitu mengenai membangun lingkungan pendidikan yang nyaman dengan pengadaan sarana dan prasarana yang pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan berbasis teknologi. Yang kedua adalah mengadakan program edukasi kepada masyarakat dengan mengadakan festival pendidikan di daerah pusat kota hingga desa pinggiran kota. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas kesehatan daerah. Ini dicapai dengan strategi meningkatkan kemandirian masyarakat dan pelayanan mengenai kesehatan. Lalu ada kebijakannya yaitu meningkatkan kuantitas masyarakat yang peduli di kesehatan dan menyebarkan dengan skema satu kampung satu skuad sehat. Yang kedua adalah membangun pelayanan kesehatan yang ideal dan ramah terhadap semua golongan masyarakat. Yang ketiga adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Strategi yang kami terapkan yaitu menciptakan sistem dan program pemberdayaan masyarakat miskin. Yang kedua adalah penguatan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Lalu arah kebijakan yang kami gunakan yaitu meningkatkan dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai sarana dan prasarana publik. Yang kedua adalah mengejarkan konsep KB dengan membentuk duta KB di masing-masing kampung. Terakhir adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Hal ini kami capai dengan berbagai strategi, yaitu yang pertama, mendukung dunia usaha yang kuat, ideal, dan kompetitif. Yang kedua adalah meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi. Lalu, arah kebijakan yang kami terapkan yaitu memberdayakan UMKM lokal dengan tujuan UMKM naik kelas. Yang kedua adalah memberikan kemudahan berinvestasi dengan regulasi yang minimalis namun komprehensif. Baik, sekian presentasi RPJMD Kota Tangerang tahun 2021 hingga tahun 2025 dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.